Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka harus bersaing keras dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Skuad Garuda akan memulai petualangannya dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada awal September tahun 2024. Mumpung masih dalam kehangatan Euro 2024, tak ada salahnya jika Timnas Indonesia meneladani semangat juang Timnas Swiss. Sempat tak masuk hitungan di awal turnamen, Swiss justru menggila dan kini menantang Inggris di babak perempat final. Di fase grup, Swiss yang dimotori veteran Granit Xhaka, finish di posisi kedua grup A dengan torehan 5 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 2 hasil seri. Selanjutnya di babak 16 besar, Lanati menggiling juara bertahan Italia 2 gol tanpa balas. Sukses memulangkan Italia, membuat tim asuhan Murad yakin, berbalik menjadi monster yang menakutkan. Balik ke Timnas Indonesia, tim besutan Shin Tae-yong akan bertandang ke markas Arab Saudi pada tanggal 5 September. Menoleh ke belakang, dalam 12 pertemuan terakhir, nasib baik tak pernah berpihak kepada Indonesia. Tim Garuda tak pernah sekalipun memenangkan duel. Hasil terbaik yang pernah dipetik tersaji pada tanggal 7 Oktober tahun 2011, saat keduanya bentrok dalam laga persahabatan, yang berakhir imbang tanpa gol. Beda dulu beda sekarang. Now, Indonesia menyambangi Arab Saudi, dengan materi pemain mengerikan di semua lini. Selain itu, masih ada 2 faktor lain yang membuat JIZ dan kawan-kawan berpotensi mempermalukan Green Falcons di kandangnya. Berikut 3 faktor yang membuat Timnas Indonesia bisa mengalahkan tim asuhan Roberto Mancini. 1. Kemajuan pesat di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Bukan sulap bukan sihir, Timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir, kepemimpinan Erick Thohir sebagai orang nomor 1 PSSI, mengalami kemajuan pesat. Keran naturalisasi yang dibuka lebar-lebar oleh PSSI, membuat Timnas Indonesia kebanjiran pemain-pemain keturunan. Meski tak lepas dari kritik, kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, JIZ, Rafael Struijk, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Justin Hubner, dan Kelvin Verdong, membuat Timnas Indonesia semakin beringas. Di putaran kedua kualifikasi lalu, pemain-pemain naturalisasi tersebut tampil gemilang, yang membuat Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sebelumnya, Indonesia juga mampu melangkah ke babak 16 besar, Piala Asia 2023 dan Timnas U23, yang dimotori Rafael Struijk memahat pencapaian gemilang, setelah mampu menembus semifinal Piala Asia U23 2024. 2. Kualitas pemain yang bermain di luar negeri. Di klub, sebagian besar pemain Timnas Indonesia juga merupakan pemain inti. JIZ dan Kelvin Verdong misalnya, musim lalu menjadi sosok protagonis di klubnya masing-masing. JIZ ikut mengantarkan Valencia promosi ke Serie A 2024/2025, sedangkan Kelvin Verdong nyaris tak tergantikan di NEC Nijmegen Belanda sepanjang musim 2023/2024. Ditambah sejumlah pemain muda berbakat lainnya seperti Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan, jelas bakal membuat Arab Saudi kelimpungan. 3. Kepiawaian taktik Shin Tae-yong. Dibandingkan Roberto Mancini, Shin Tae-yong memang bukan siapa-siapa. Siapa sih yang tak minder dengan latar belakang Roberto Mancini? Namun, Shin Tae-yong tak boleh dipandang sebelah mata. Pada Piala Dunia 2018, saat menukangi Korea Selatan, STY pernah bikin heboh yang membuat banyak orang seakan tak percaya apa yang baru saja dia lakukan. Meski gagal melangkah ke babak 16 besar, lantaran finish di posisi ketiga grup F, tapi Korsel besutan STY mampu mempermalukan raksasa dunia, Jerman, 2 gol tanpa balas. Pengalaman itu pastinya membuat Shin Tae-yong tetap percaya diri jelang bentrok versus Arab Saudi. Jerman saja bisa dirubuhkan, apalagi Arab Saudi. Sejak menukangi Timnas Indonesia pada 2021, salah satu kiat kesuksesan Shin Tae-yong adalah ia kerap gonta-ganti taktik.
Kadang memainkan 3-5-2, di lain waktu menerapkan formasi 3-4-2-1, dan 4-4-2. Ini sangat cocok untuk menghadapi Arab Saudi, karena Roberto Mancini juga tipikal pelatih yang doyan gonta-ganti formasi, demi kebutuhan taktik yang ingin ia terapkan. Untuk bisa mengejawantahkan taktik yang kerap berubah-ubah tadi, STY membutuhkan pemain yang memiliki skill, serta kebugaran fisik di atas rata-rata. Dengan demikian, ia bisa mengoptimalkan semua lini, khususnya lini tengah, untuk bermain tanpa kendor sampai babak perpanjangan waktu. Taktik gonta-ganti pemain di starting 11, juga kerap membuat lawan kesulitan membaca kemampuan masing-masing amunisi kepunyaan Shin Tae-yong.